yang reaksi itu seluruh tubuh, saudara. Seluruh tubuh itu ikut merasakan dan ikut memikirkan supaya ini agak diringankan begitu. Karena yang sakit bukan hanya tangan kanan, tangan kiri tidak bisa berkata, tangan kanan kamu luka, ya wes salahmu sendiri, kamu nggak hati-hati. Tangan kiri tetap aja melakukan kegiatan semau-maunya. Tidak demikian, itu bukan tubuh. Kalau tubuh, mana yang dilukai, itu semua fokus untuk menolong yang dilukai. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat, anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkatinya. Saudaraku, kita adalah umat Tuhan, kita bergereja dalam gereja lokal GKP Kahal, tetapi sesungguhnya kita adalah bagian kecil dari tubuh Kristus sedunia. Sebab itu, saudaraku, perasaan tubuh, ya saya sebut perasaan tubuh, artinya kalau ada yang diberkati, kita ikut senang, kalau ada yang menderita, kita ikut sedih, kalau ada yang disakiti, kita ikut sakit, itu harus ada. Itu baru bagian tubuh yang berfungsi, sehat dan berfungsi. Nah, hari-hari ini, saudaraku, kita mendengar ada saudara-saudari kita, hamba-hamba Tuhan, yang memang jalur pelayanannya itu berisiko, dan karena Injil mereka persekusi, ya, diperlakukan tidak adil, mereka harus terpenjara, terkurung, mereka diperas, dan sebagainya. Nah, kita harus menyadari bahwa ini bagian dari penderitaan mereka-mereka yang ada di tubuh Kristus, tapi yang memang bagiannya ke sana. Kita bersyukur kalau yang tidak masuk bagian itu, ya memang aman-aman saja. Tetapi apakah kalau kita aman, kemudian ada hamba-hamba Tuhan, ada saudara-saudari kita yang karena Injil mereka menderita, kita tidak merasakan, atau kita cuek, atau bahkan kita membuang mereka seakan-akan kita nggak kenal. Apakah seperti itu? Tentunya firman Tuhan mengajarkan akan dasar-dasar di dalam perasaan tubuh itu, mengenai perasaan tubuh. Kita akan lihat Ibrani pasal 13. Peliharalah kasih persaudaraan, itu kalimat pertama dari penulis Ibrani. Kita ini harus memelihara kasih persaudaraan. Apakah saudara-saudara kita yang harus kita kasih itu adalah orang-orang yang sempurna? Jawabnya tidak. Mereka adalah manusia-manusia biasa yang banyak salah, banyak melakukan kekeliruan, masih banyak kelemahan, sama seperti kita juga seperti itu. Tapi kita harus memelihara kasih persaudaraan. Itu ayat 1. Ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Jadi zaman itu, saudaraku, orang-orang Kristen ada yang terusir dari kotanya karena ada aniaya, dan mereka pergi ke kota lain. Dan disinilah penulis Ibrani berkata, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudaraku, kita memberi segelas air sejuk, ya secangkir air sejuk kepada orang karena mereka adalah murid Kristus yang sedang kehausan, yang sedang kelaparan, itu kita tidak kehilangan upah, saudara. Upah dari mereka yang menjadi orang-orang menderita karena nama Yesus, itu juga ikut menjadi bagian ketika kita memberikan segelas atau secangkir air sejuk. Itu Tuhan Yesus yang berpesan. Jadi kalau kita memberi tumpangan pada mereka yang sedang teraniaya, sedang kesusahan karena nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kewajiban bagi kita. Dan Tuhan berkata melalui firman-Nya ini, ya, tanpa sadar menjamu malaikat-malaikat. Ya, itu sampai diingatkan ketika berbuat kasih, berbuat baik, itu seperti itu, saudara, sampai diingatkan akan tanpa disadari, tanpa diketahui, mereka telah menjamu malaikat-malaikat. Ayat 3, nah ini penting, saya ingin berhenti di ayat 3 secara lebih spesifik, secara lebih fokus, saudaraku. Dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman.
Yang dimaksud orang-orang hukuman ini bukan mereka yang korupsi kemudian dihukum, tidak. Juga bukan mereka yang karena membunuh kemudian jadi pembunuh, jadi perampok, jadi pencuri, terus mereka dihukum, gitu. Bukan, saudaraku. Tapi orang-orang hukuman dalam konteks mereka yang dihukum karena nama Tuhan Yesus, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Ingatlah akan orang-orang hukuman yang seperti itu. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Nah, ini yang menarik, saudara, untuk direnungkan. Kenapa kita yang tidak dihukum dikatakan karena kamu sendiri juga orang-orang hukuman? Nah, saya coba teliti dan bandingkan dengan versi King James. Di dalam versi King James, terjemahannya berbunyi demikian. Remember them that are bonds. Jadi ingatlah mereka yang terikat atau terpenjara atau dihukum gitu ya, dikurung gitu di sini ya. Koma, as bound with them. Jadi kita ini suruh mengingat orang-orang yang terpenjara, orang-orang hukuman, seperti seakan-akan kita ikut dihukum dengan mereka. Dulu pernah saya sampaikan, saudaraku, beberapa waktu yang lalu ketika kami berdoa untuk mereka-mereka yang teraniaya di belahan dunia lain, ya, di negara-negara teraniaya, kami berkumpul waktu itu di Taman Getsemane, berdoa bersama. Kemudian ada usulan, ayo kita makan makanan penjara. Selama beberapa hari kita berdoa, kita berpuasa, dan bukanya itu buka puasa makan makanan penjara. Jadi tanpa daging, hanya sayur yang dimasak apa adanya, sama seperti mereka yang sedang diperlakukan seperti itu di dalam penjara. Nah, itu kita lakukan. Untuk apa? Untuk menggenapi akan ayat ini, saudaraku. Ingatlah orang-orang, jadi kalau saya terjemahkan secara bebas ya, versi King James bunyinya, ingatlah mereka yang terpenjara, yang di sini terikat bonds itu terpenjara, sebagaimana Anda terpenjara bersama dengan mereka. Gitu ya. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, perlakukan tidak adil, sebagaimana dirimu sendiri diperlakukan tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang. Ini empati, saudaraku. Jadi kalau hari-hari ini kita dengar ya ada hamba-hamba Tuhan yang ditangkap oleh aparat, kemudian mereka dipenjara, mereka diperas, mereka ya macam-macam lah. Ada yang dulu sampai dipukuli dan sebagainya. Mereka diperlakukan tidak adil, sewenang-wenang. Kita yang bebas, menurut firman ini, Ibrani 13 ayat 3, kita harus ikut merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Seakan-akan kita ikut terpenjara bersama dengan mereka. Itu kebenarannya, ya. Sebagaimana dirimu sendiri juga seperti itu. Kemudian dikatakan dalam bahasa Indonesia, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah, kata masih hidup di dunia ini dikatakan as being yourselves also in the body. Juga seperti dirimu sendiri ada di dalam tubuh. Nah, ini kalau makna rohaninya tubuh Kristus, saudara. Karena tubuh Kristus itu kan tersambung oleh syaraf-syaraf perasa. Ya, ini misalnya saya tubuh ya. Ini Tuhan kan berkata bahwa Kristus itu kepala, kita semua adalah bagian tubuhnya. Kalau misalnya tangan kanan saya ini disakiti, ya kena air panas atau kena luka, itu yang reaksi itu seluruh tubuh, saudara. Seluruh tubuh itu ikut merasakan dan ikut memikirkan supaya ini agak diringankan begitu. Karena yang sakit bukan hanya tangan kanan, tangan kiri tidak bisa berkata, tangan kanan kamu luka, ya wes salahmu sendiri, kamu nggak hati-hati. Tangan kiri tetap aja melakukan kegiatan semau-maunya. Tidak demikian, itu bukan tubuh. Kalau tubuh, mana yang dilukai, itu semua fokus untuk menolong yang dilukai. Yang sedang terluka bagian
Jempol kaki terluka ya kita semua ngurusi jempol kaki gitu ya. Lutut sakit ya semuanya berusaha menyembuhkan lutut. Ngerti ya saudaraku? Sakit perut ya semuanya ngurusi sakit perut itu. Demikianlah akan situasi dari mereka-mereka yang ada dalam hukuman dan bagaimana kita bersikap ketika ada orang-orang yang dalam situasi terhukum dan diperlakukan sewenang-wenang. Kita ada di dalam tubuh. Dan perasaan tubuh itu kiranya kita pelajari dalam doa, juga dalam dana, saudaraku. Karena mereka membutuhkan dana, keluarganya juga membutuhkan dana. Kemudian yang terakhir yaitu ya tentunya kita bisa berdaya apa untuk mungkin mengunjungilah, mungkin melakukan apa yang bisa secara langsung. Kalau dana mungkin bisa ditransfer, begitu ya. Demikian saya ingin sharing tentang memelihara kasih persaudaraan ini. Dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.